Serat Wulanggreh, Wedatama, Ritangtu, Kesundaan ya, Sastra Jendra Hayuningrat, Peda Sasangka, ya, bukan sok romantisme atau khasanah lokal lebih hebat dari khasanah luar, itu enggak, sama sekali enggak. Justru Jadi Pak, kita terutama para relawan yang masih tergolong muda, yang statusnya masih mahasiswa atau baru lulus kuliah itu di Odesa ini ditekankan untuk membiasakan membaca buku-buku. Nah, dari sekian tema buku, rasanya jenis-jenis buku ini yang penting dipertanyakan. Nah, yang alasannya karena anak-anak muda zaman sekarang itu kurang akrab dengan buku-buku jenis-jenis seperti ini. Dan yang kedua, Pak, buku-buku ini tuh sifatnya adalah paham lama dari sisi lokal Nusantara. Jadi pertanyaannya Pak, apa maksudnya kita ya para pemuda gitu ya harus membaca buku-buku ini? terkait dengan buku-buku ini itu yang maksud yang ini kan, yang tua-tua lama-lama ini. Serat Wulanggreh, Wedatama, Tritangtu, Kesundaan ya, Sastra Jendra Hayuningrat. Kalau ini Weda Sasangka, ya menarik kalau kita langsung uji ke lapangan. Kalau soal apa kemarin ada asumsi teman-teman muda itu ndak nyambung dengan hasanah-hasanah itu, ya justru memang Yayasan Odesa itu punya tugas untuk jangan sampai kita itu punya kekayaan khas Nusantara tapi diabaikan, ya, tidak dibaca gitu. Nah, coba saya mau tanya ke Hamid itu yang sering saya paksa membaca hasanah lama itu. Kalau kamu punya perasaan manfaat apa, Mit? Apa coba? Satu kata aja. Ya. Tahu pikiran luhur. Terus satu kata kok nggak menarik jawabannya. Ini sih namarin filsafat-filsafat lokal. Ya biasanya kan di universitas itu kita diajarin filsafat barat. Oh gitu. Nah itu ya oke lah, argumentasinya seperti itu. Dan sama argumentasi yang kita bangun mengapa teman-teman di pengurus Yayasan Odesa itu mendorong relawan-relawan muda untuk membaca khasanah-khasanah lama. Tentu kita pilih ya, tidak asal-asalan. Saya sama Mang Hawi Setiawan bahwa kita menganjurkan teman-teman muda membaca khasanah buku-buku paham atau ajaran yang sifatnya sudah menyejarah ini, supaya kita ngerti apa yang pernah diproduksi di Nusantara. Kita banyak menganjurkan juga baca-baca buku ini yang ilmiah baru, bahkan ini buku baru kan, Rahasia Otak dari National Geographic yang baru kayak gini juga harus dibaca. Yang modern-modern penting karena banyak sekali ilmu pengetahuan yang sifatnya sudah bagus ya. Semakin modern itu ilmu pengetahuan juga semakin bagus. Tapi bukan berarti lantas yang lama ini tidak kita kaji ulang. Jadi ini kita dudukkan bacaan-bacaan sejarah lama, terutama sejarah pola pikir ini sebagai bagian, bukan satu-satunya. Kita tidak akan mengajak cara berpikir sempit. Oh, bacaan kita hanya ini dibatasi, ya itu enggak benar. Kita tetap membuka lebar setiap bacaan untuk kita pelajari, tapi jangan melupakan hal-hal yang sifatnya khasanah lokal, karena menurut saya khasanah lokal itu selain menarik juga kita sering nggak sengaja nih menemukan hal-hal yang sangat relevan dengan khasanah sekarang. Coba kayak di Serat Wedatama atau Serat Wulanggreh itu banyak sekali muatan-muatan ilmu pendidikan yang sifatnya pembangunan karakter. Nah ini juga yang menjadi alasan bagaimana sih kalau kita mau membangun karakter diri atau meningkatkan kepribadian, mutu diri. Nah salah satunya itu ada banyak yang bisa kita dapatkan di serat-serat lama
Nusantara. Sunda, Jawa, di Batak juga ada khasanah-khasanah lokal, itu menarik dan itu kadang-kadang lebih bagus karena apa? Kadar relevansinya itu sangat tinggi dengan masyarakat kita. Bagaimanapun walaupun sudah 400-500 tahun yang lalu situasi katakanlah kehidupan di Pulau Jawa ini ya, masih ada banyak hal-hal yang sifatnya terikat dengan masa lalu dan tidak hancur semuanya. Misal nih, hubungan keluarga antara bapak dan anak, yang merantau tidak merantau, yang menikah, terus bagi warisnya, terus cara penghormatan terhadap orang tua leluhurnya itu masih relevan untuk saat ini dan itu jadi bagian kekayaan kebudayaan kita. Mudik apa itu kan. Nah, itu harus dipahami juga, jangan asal kita mudik kalau ngikut-ngikut tren, kalau ini musim Idul Fitri terus kita mudik, tapi di situ ada hal-hal yang sifatnya bisa dijawab mengapanya gitu loh. Nyadran, nah ini musim nadran kan kalau sekarang di Sunda juga banyak, itu juga perlulah diketahui supaya kalau kita melakukan sesuatu itu ada ilmu pengetahuannya, ada alasan-alasannya. Entah alasannya itu sifatnya rasional atau irasional, pada akhirnya nanti itu di situ kita akan ngerti dan semuanya kemudian akan menjadi rasional. Misalnya nyadran, di satu sisi ada orang yang menganggap itu mistik, klenik, tapi di satu sisi itu kalau kita bijaksana menggali khasanah kebudayaan, adat istiadat, dan ini pakai optik yang universal, budaya internasional juga, itu sebagai sesuatu yang penting karena di situ ada transformasi dan mobilisasi ekonomi juga. Kalau mudik sebelum puasa, setidaknya menjelang puasa sudah pada ketemu. Nah, tapi itu sedikit yang melakukan. Tapi mudik pada Idul Fitri nanti banyak yang melakukan. Itu maknanya bukan hanya soal urusan tradisi hidup orang Jawa katakanlah, atau orang Sunda atau orang Nusantara. Enggak, di situ ada mobilisasi ekonomi. Dan itu kan bagian juga dari wisata. Efeknya itu macam-macam untuk sebuah rasionalisasi kebudayaan, sangat-sangat rasional. Nah, itu salah satu contoh kenapa kalau kita memahami buku-buku lama, hasanah-hasanah pemikiran ini kemudian menjadi penting. Nah, termasuk saya itu menggali banyak buku-buku how to yang sifatnya leadership, kepemimpinan. Setelah saya belajar yang teori-teori modern itu, ternyata banyak sekali, bahkan mungkin 80% itu ada di dalam hasanah buku seperti ini, Til. Nah, kamu kan sudah belajar serat apa? Modatama, di situ ada pembangunan kepribadian. Bahkan karena kebudayaan kita itu masih terikat dengan 500 tahun yang lalu, bahkan 1000 tahun yang lalu, itu beberapa pakem tradisinya itu masih bertahan sampai sekarang. Misal nih, ada masalah istilah kesatria, istilah brahmana, istilah waisya. Nah, guru murid itu menarik kalau kita kaji dari serat Modatama. Termasuk kalau menjadi politisi modern itu belajar tafsir ajaran serat Wulanggreh dari Pakubuwono IV. Di situ akan mendapatkan satu optik ya, cara pandang bagaimana semestinya pejabat itu hidup yang baik, tidak asal-asalan. Kalau jadi pedagang, petani juga harus membawa misi. Saya ini sebagai seorang petani, apa saja sih tugas dan kewajiban petani. Nah, relevansinya dengan teman-teman muda, misal yang jadi relawan di Odesa ini kan banyak jadi fasilitator, guru. Nah, tugas-tugas guru dan mentalnya itu harus dibentuk
sebagai manusia yang bagaimana di masyarakat. Ini loh yang saya tertarik untuk mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari ajaran-ajaran lama. Nah, dengan Pak Hawi Setiawan kan juga sering diajarkan kan tentang hasanah-hasanah lokal Sunda. Pak Asep Salahuddin juga bahkan menyusun kitab ini Tritangtu. Ini kan menarik nilai-nilai keindonesiaan, keislaman, ya kesundaan juga di situ dijelaskan panjang lebar. Dan ini kalau kita bandingkan dengan teori-teori modern juga itu ndak kalah nilainya. Tapi dalam ilmu pengetahuan kita bukan untuk saling mengalahkan lah, untuk membanding-bandingkan, semuanya diserap saja karena kita itu harus open ya di satu sisi. Tapi jangan lupa kita juga punya kekuatan yang dari lokal. Manfaat kita mempelajari ilmu pengetahuan yang dari luar, dari eksternal, yang bukan dari Nusantara kita dan termasuk yang modern, dengan yang dari lokal, entah lama atau baru juga, itu kita dapat dua sumber ilmu pengetahuan. Nah, apakah tidak berbenturan? Ya tidak, karena ilmu pengetahuan itu seyogyanya kan mestinya dipraktekkan. Nah, untuk mendapatkan praktik itu ya, bimbingan praktik menuju ke tahap-tahap penerapan itu kan membutuhkan internalisasi. Nah, ini semua buku adalah teori sifatnya, apapun walaupun berdasarkan dari pengalaman, tapi setelah menjadi sebuah teks literatur itu tetap menjadi sebuah teori. Kita yang hendak ingin mempraktekkan itu harus menginternalisasikan dalam cara pandang yang tepat. Salah satunya harus kritis. Nah, adalah ajaran-ajaran lama itu yang mungkin tidak relevan untuk dikontekstualisasikan sekarang, tapi masih banyak yang masih relevan. Nah, di situ sebagai seorang pembaca kita itu harus berlaku kritis terhadap ilmu pengetahuan baru atau terhadap ilmu pengetahuan lama. Jadi anjuran membaca buku hasanah tua-tua dari Nusantara ini bukan sifatnya dogmatis, kita tekankan hanya belajar itu kita kan anjurkan baca buku yang lain, termasuk ini ini sejarah yang tidak terlalu lama, tahun 1912 sampai 1926. Ini teman-teman muda harus ini baca ini, jangan sampai tidak. Ini keren sekali sejarah pergerakan politik dan juga perubahan-perubahan sosial bisa kita baca dari tulisan Takashi Shiraishi ini. Karena itu jangan menyesal kalau hidup sekali nggak membaca buku kayak gini, rugi sekali ini. Nah, termasuk bukunya Bill Gates kayak gini. Ini kan penelitian kontemporer, ini relevan dengan keadaan kita, masalah petani, masalah perubahan iklim, masalah pangan dan kemiskinan juga. Nah, jangan lupa ini studi petani, buku-buku ini. Ini juga harus dibaca ulang teman-teman, karena dengan cara pandang dari buku ini kita jadi kaya dalam memahami apa yang terjadi di pertanian kita ini, studi di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tapi menarik ya ini salah satunya, ini kategori-kategori kehidupan petani sangat detail. Nah, kalau saya senang dengan buku ini misalnya karena buku yang banyak tinjauannya di Vietnam dan Thailand ini membuat kita kaya akan klasifikasi golongan-golongan petani, buruh taninya, petani yang di pinggir hutan, petani yang berada di perbukitan, dan petani yang berada di daratan, petani yang dekat pantai dengan petani yang jauh dari laut. Itu memiliki corak-corak berbeda sehingga naluri-naluri ekonominya juga jauh berbeda. Nah, ini yang harus kita pahami, apalagi kalau niatan kita adalah mengajar di sekolah formal di kalangan pertanian maupun mengajar dalam konteks pemberdayaan, itu harus memahami pola pikir petani. Bahkan batin hidup petani itu harus kita pahami supaya nanti kita tidak mengalami kesulitan ketika menghadapi masalah-masalah hidup
atau pola pikir kalangan petani gitu. Dari banyaknya buku yang ada di depan ini, tadi disebutkan 2 buku, salah satunya buku tentang Serat Wedatama. Nah, kalau dari buku Serat Wedatama ini, misalnya apa sih yang bisa kita dapatkan setelah membaca Wedatama ini? Wedatama itu saya ngumpulin naskah-naskahnya, udah banyak sekali, kalau nggak salah 12 itu perbedaan-perbedaan. Tapi yang paling saya anjurkan untuk baca yang ini, karena yang paling populer dan paling mudah, dan istilah-istilah Jawanya sudah diterjemahkan secara kontekstual sehingga mudah diterima. Nah, kalau isinya sih ini sebenarnya ilmu pendidikan karakter ini sangat cocok bagi para guru, bagi para mahasiswa yang ingin belajar menetapkan jalan hidup. Itu mestinya memiliki kaidah-kaidah hidup yang baik. Itu yang bagaimana ya, baca Serat Wedatama, karena dengan membaca Serat Wedatama ini kita bisa menjadi kokoh memegang prinsip, terus bisa mengendalikan diri dalam hal pergaulan dengan teman-teman kita, dengan tetangga-tetangga kita, bisa mengendalikan diri dalam hal urusan kita dengan alam juga. Karena di sini ada muatan-muatan yang bagus bagaimana manusia itu berrelasi dengan alam semesta. Paham hukum alam itu bagaimana. Kita tidak boleh melampaui sunatullah. Itu salah satu yang saya serap setelah membaca buku ini. Terus yang kedua, kita juga harus memiliki kepribadian yang unik. Unik itu artinya kita memiliki ciri khas, karakter, dan itu juga harus dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik. Tidak bisa instan. Tidak bisa juga karakter itu dibentuk hanya dari sisi permukaan, misal dari sisi lisan, dari gaya pakaiannya, atau dari sisi konten kreator, sekedar memproduksi ciri khas diri kita yang kita tampilkan di media massa, terus itu seolah-olah selesai di situ hidup kita, banyak rezeki, kita cita-cita mudah tercapai atau apa. Bukan itu, tapi benar-benar itu ilmu untuk di dalam yang harus dimasukkan ke dalam diri kita, yang itu mau nggak mau harus diproses sendiri juga, sehingga nanti karakter atau kepribadian kita itu tumbuh berkembang membaik. Karena di sini juga ada ilmu kesadaran. Ini yang menarik dari buku Wedatama, itu adalah cara menggali potensi diri untuk mencapai derajat kesadaran, bukan hanya kepintaran, bukan hanya ngejar jabatan. Nah, moral itu dari ajaran ini juga sangat bagus. Petunjuk moral dari buku ini luar biasa. Misal untuk kalau kamu jadi marketing, jadi sales, jadi promotor, itu di sini ada panduan-panduannya sehingga kita itu bisa menjual dalam arti sepaket antara diri kita dengan produknya. Terus kita juga menjadi percaya diri bahwa karakter atau konten itu lebih penting daripada sekedar brandingnya. Karena sekarang kan orang sering terombang-ambing apapun kontennya, yang penting brandingnya. Nyatanya juga tidak selalu begitu. Bahwa benar kalau kontennya kurang kuat, maka brandingnya yang harus diperkuat. Itu ada yang sukses dengan cara itu, ya mungkin. Tapi ada juga yang merasakan di branding apapun ternyata tidak laku kontennya. Kenapa? Karena kontennya memang nggak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, buku ini tentu tidak secara praktis memandu hal-hal seperti itu, tapi kita jadi sadar diri bagaimana sih kalau hidup ini supaya tidak aneh-aneh dalam arti yang mengada-ngada. Tapi hidup ini justru mengajarkan kita harus selalu menyala, urip, kreatif, tidak gampang mudah menyerah. Kalau
belajar itu yang sungguh-sungguh, direnungkan dulu segala apa yang kita lakukan itu jangan diyakini dulu, buru-buru yakin, tapi dikontrol dulu, dipelajari sampai mendalam sehingga menumbuhkan keyakinan. Nah, itu cara-cara menarik dari Serat Wadatama mengajarkan agar kita itu hidup tidak serba instan, karena yang serba instan itu akan menjadikan kita hasilnya juga instan juga. Nah, juga diperkuat nih, kalau mau menjadi ilmuwan itu bacalah Serat Wadatama, karena di sini petunjuk-petunjuk hidup manusia menjadi ilmuwan itu sangat dianjurkan. Dan siapapun yang berbuat, beramal, mengambil profesi tertentu juga harus memakai ilmu. Kalau itu yang diinginkan adalah derajat keluhuran, kemuliaan, jati diri. Itu di Serat Wadatama banyak sekali muatan-muatan itu. Bagaimana juga kita harus percaya diri, membawa diri kita ke dalam masyarakat tanpa ya merasa minder atau merasa takut, merasa hina. Karena di sini ada petunjuk, salah satunya adalah kita harus pintar menempatkan diri di tengah hubungan masyarakat yang komplit. Tidak usah takut dengan apa yang sekarang kita miliki atau yang kita mampu. Dirimu itu tetap lebih berharga daripada mobilmu, daripada rumahmu, daripada jabatanmu. Sehingga ini ilmu diri, ilmu kesejatian, kurang lebih begitu. Makanya pelajari, tapi jangan lupa juga nanti bandingkan dengan ilmu pengetahuan yang baru tentang kepemimpinan, tentang pembangunan karakter. Ya, nanti akan terasa bahwa di Wadatama itu ternyata luar biasa. Ya, saya pun jadi sadar kemudian beberapa tahun yang lalu itu serius untuk mengkaji ini bareng-bareng dengan petani di sini juga menghasilkan sesuatu pola pikir yang bagus. Kita jadi berubah, hati-hati memandang masyarakat juga, tidak boleh cepat-cepat menyimpulkan sebelum kita selami. Itu salah satu yang menjadi bagian penting bagaimana Wadatama ini mencerahkan para pemberdaya di Odesa. Tidak melihat secara gegabah. Walaupun kita punya ilmu pengetahuan optik yang saintifik ya, tapi tidak boleh buru-buru menilai itu dengan optik itu. Nanti jadi asumsi dan sering keliru. Tetap kita harus selami sendiri, pahami akar masalahnya. Nah, itulah kebijaksanaan yang kita dapatkan dari Serat Wadatama. Saya ingin menambahkan pertanyaan terkait serat atau buku-buku lawas ya, buku kuno seperti Serat Wadatama. Kenapa buku-buku seperti ini tidak populer ya sekarang? Dan saya juga baru tahu setelah lulus di universitas gitu. Apalagi kan nggak pernah diajarkan di sekolah-sekolah formal gitu. Kenapa begitu? Nah, terus kedua, ya saya di kampus misal itu sering banyak dapat pelajaran atau diskusi maupun di formal atau kebanyakan di informal soal kerajaan gitu ya, sistem pemerintahan kerajaan yang itu sering disebut oleh orang-orang yang baca pikiran-pikiran kritis bahwa pemerintahan monarki itu ya feodal gitu ya, dan sehingga saya rasa dari situ kita butuh demokrasi gitu. Nah, saya merasa saya tidak perlu akhirnya tuh dengan adanya pemikiran bahwa kerajaan itu jelek, saya tidak perlu untuk mempelajari hazanah-hazanah atau ilmu-ilmu yang berasal dari kerajaan, karena raja itu saya anggap ya jelek gitu. Buku-buku seperti Serat Wadatama, Serat Wulanggreh, Weda Sasangka, ini yang dari Khasanah Nusantara sebelum ada Jawa Sunda, itu tua sekali itu. Sastra lisan sebelumnya dari Sunda. Terus
Tritangtu, buku-buku lawas ajaran 500 tahun 600 tahun yang lalu kok tidak populer. Ini jawabannya ya karena tidak dipopulerkan. Jadi pemerintah atau lembaga pendidikan kita itu kurang memberikan satu tekanan khusus bahwa ini loh harus dipelajari gitu. Nah, setelah satu kasus kan di Yayasan Odesa ini tidak ada satupun yang tertarik belajar tentang Wedatama misal gitu. Tapi karena kita sering tuker pemikiran, Mang Hawe, Pak Asep Salahuddin, Pak Budiana, terus kita membaca hasanah-hasanah lama, ya ini jadi buku yang penting. Nah, kita anjurkan, akhirnya belasan teman-teman kan pada tahu dan membaca dan sungguh-sungguh merasakan manfaatnya. Itu artinya apa? Sesuatu produk yang masih baik itu mestinya dilihat, dinilai, dipahami, kemudian dijadikan anjuran-anjuran untuk literasi. Nah, terus terang ya pemerintah kan mestinya memetakan ini buku-buku lama yang bagus, yang layak dijadikan pedoman-pedoman bacaan, itu harus disebarkan lagi dan juga diajarkan, bukan hanya disebarkan bukunya. Si fasilitator pengajar itu juga harus mencoba terus-menerus untuk mengucapkan, ini loh tambatan kita, ilmu pengetahuan kita. Ini loh kalau mau jadi pemimpin itu baca Serat Wulanggreh misal, baca Sastra Gending, baca ini Wedah Sasangka, baca juga Tritangtu. Nah kayak gitu kan selama ini kita tidak pernah memberikan tekanan-tekanan itu. Kalaupun ada ya misal kayak Pak Ahmad Fauzin, kayak enggak cukup. Tetap harus penyebaran dan juga pengucapan, seruan-seruan itu harus dilakukan. Nah, lembaga pendidikan kita itu kan terombang-ambing ke sana kemari, gonta ganti kurikulum. Enggak pernah mau melirik buku-buku seperti ini, ya itu juga bagian dari kelemahan kita ya. Yang kedua, nah sekarang kita kan ditolong oleh internet ini. Sebenarnya kalau inisiatif dasar dari teman-teman muda ini untuk mencari sesuatu itu sekarang sudah relatif mudah dan sangat murah. Bacaan melimpah, tinggal pinter-pinteran aja mencari kata kunci nih. Ilmu pengembangan diri Nusantara misal. Terus ilmu karakter diri itu nanti dibandingkan dengan yang ilmu-ilmu yang dari barat dengan ilmu yang di kita. Nah ternyata kita itu hanya tidak ngetren saja karena mungkin bahasanya terlalu lama, bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno, bahasa Sunda kuno, ya kayak gitu sehingga susah. Nah paling tidak dengan usaha mempopulerkan seperti ini, termasuk tafsir kontekstualnya, jadi relevan kan kalau kita baca. Bahkan usaha ini siapa, Anand Krishna saja, ini bukunya memang cetak ulang berkali-kali tapi tidak membuat buku ini merakyat, tetap belum, hanya beberapa kalangan tertentu. Dan apalagi ini ilmu terkait dengan ilmu panduan hidup, itu ya memang harus dipraktikkan bersama dengan secara kolektif, dibaca berulang-ulang bareng-bareng, terus sama-sama mengkritisi juga gitu loh, tidak asal menyerap gitu ya, karena ini bukan petunjuk praktis gitu. Nah saya pikir nanti kita juga mengusahakan lebih lanjut untuk terus membaca buku ini. Nah, yang menarik kalau dari pengalaman saya ya justru karena saya banyak membaca literatur barat dan kemudian menggeser ke literatur Nusantara, itu kita jadi semakin yakin bahwa apa yang ada di dalam serat-serat lama ini juga sangat penting untuk pembangunan kepribadian. Dan kita, leluhur kita di Nusantara ini enggak bodoh seperti yang dibayangkan kita selama ini. Mereka sudah memiliki relasi-relasi internasional sejak lama dan di situ banyak sekali khasanah-khasanah sejarah yang sangat berharga untuk
kita kembangkan lagi, dan malah lebih banyak yang relevan untuk kita kembangkan, terutama dalam hal membangun kapasitas pendidikan atau meningkatkan cara-cara mendidik yang lebih pintar, lebih bijak, dan lebih kreatif. Itu banyak sekali muatan-muatan ilmu dari pembangunan karakter yang ada dari serat-serat lama itu. Soal kerajaan, karena ini ilmu pengetahuan banyak dari serat-serat keraton, dan kerajaan itu adalah sesuatu yang minor untuk dipandang dari sisi demokrasi. Kita menilai masa lalu dengan optik yang demokrasi sekarang. Sudut pandangnya juga berbeda. Sejarah kerajaan-kerajaan itu juga harus dipandang sebagai atau secara ontologis dulu sebelum kita menilai itu baik dan buruk. Nah, ontologisnya, apa yang ada terjadi di sana itu kan bagian dari evolusi hidup manusia. Tumbuh kembangnya kerajaan itu juga bukan karena simsalabim, bukan karena kemauan seseorang, tapi karena lahirnya masyarakat itu juga karena kepemimpinan oikos yang tangguh, rumah tangga yang tangguh, dan itu diwariskan turun temurun. Nah, disitulah muncul keluarga, klan, raja-raja yang membentuk tata kelola pemerintahan, sehingga memang akar atau sendi bangunan dari pemerintahan itu ya berdasarkan turun temurun. Adapun masyarakat waktu itu mengikuti kerajaan-kerajaan karena apa? Karena keluarga raja-raja itu juga bisa melayani masyarakat. Nah, tapi kan sering kejadian buruk, keluarga raja itu despotis ya, korup, kolusi. Ya itu selalu ada, tapi ada juga loh yang bagus-bagus gitu, sehingga tata kenegaraannya berjalan baik. Kalau mereka tidak menjalankan secara baik waktu itu, ya sering kok terjadi pemberontakan juga. Sama di dalam demokrasi juga ada pemberontakan. Tidak selalu demokrasi itu hanya karena sistemnya sudah demokratis lalu semuanya berjalan baik. Bahkan sekarang ada juga di dalam lahan demokrasi tumbuh oligarki, tumbuh nepotisme yang kuat, tumbuh watak-watak feodal yang makin mengental, makin kuat, dan keadilan juga tidak tercapai. Artinya sistem kerajaan oke, tidak usah kita gunakan lagi, tapi kita harus bertanggung jawab bahwa sistem di dalam sistem demokrasi ini juga harus benar-benar memberikan manfaat keadilan. Karena yang paling susah itu dalam keadilan, terutama ekonomi dan pendidikan. Ini problem sejak zaman dulu. Makanya keluarga raja-raja itu banyak yang pinter-pinter ya karena dia mendapatkan akses pendidikan. Nah, sekarang juga rakyat-rakyat kecil nggak dapat akses, tapi hanya kelompok kelas menengah saja yang dapat pendidikan. Ini juga bisa jadi perkara. Nah, kalau balik dengan pertanyaan lagi, kenapa kita males mengkaji sejarah pemikiran dari masa lalu yang itu hasil produksi raja-raja? Memang di zaman dulu ada gitu sesuatu yang diproduksi di dalam kondisi demokrasi, wong demokrasi belum ada waktu itu. Ya memang lahirnya itu dari pujangga-pujangga keraton. Yang penting itu isinya apa, anjurannya itu masih relevan enggak, bagus enggak, bijaksana enggak gitu loh. Nah, misal saya kasih contoh ini. Saya dapat pengetahuan tentang sastra gending. Sastra gending itu ditulis oleh para pujangga keraton di zaman Sultan Agung. Sultan Agung berkontribusi besar dalam pemikiran itu. Itu artinya apa? Ada musyawarah, diskusi rutin, dan memang itu yang terjadi untuk memproduksi gagasan-gagasan pembangunan sumber daya manusia melalui produksi karya bernama sastra gending. Nah, di keraton-keraton itu juga ada musyawarah. Tidak ini keluar dari raja, oh Sultan Agung menulis, enggak. Sultan Agung memproduksi bareng, ada yang menuliskannya. Itu justru bagus di situ, semacam kajian bersama gitu loh. Jadi
nggak asal nulis, nggak asal memproduksi, nggak asal menerima apa yang disampaikan oleh Raja Sultan Agung, tapi di situ diproduksi bersama dengan cara diskusi, diskursus yang lahir dari perdebatan-perdebatan gitu. Jadi dengan kata lain, produksi keilmuan itu juga lahir dari situasi yang feodal katakanlah, juga bukan berarti harus kita tolak. Kalau kita mau fair juga, ilmu pengetahuan itu dari manapun lahirnya, siapapun yang memproduksinya harus dinilai secara objektif. Nah, selagi dia tidak menimbulkan masalah, tapi justru banyak menimbulkan manfaat, maslahat, ya kita ambil. Ilmu pengetahuan yang lahir dari kerajaan-kerajaan itu juga jangan dipandang sebelah mata. Lagi pula kita itu tidak sedang bermaksud mentaati semua produk-produk pemikiran. Benar di masa lalu, baik di era kerajaan, era feodal maupun era demokratis, juga belum tentu benar di masa sekarang. Nalar kitalah yang akan menyortir, nalar kitalah yang nanti akan bekerja untuk menyerap saripati-saripati yang paling penting untuk hidup kita sekarang ini. Jadi ilmu pengetahuan yang lahir dari kerajaan maupun lahir dari sistem demokrasi itu bukanlah indikasi itu pasti baik dan buruk. Semua ada yang baik, ada yang buruk, ada yang plus dan minus. Dan yang lebih penting untuk urusan ilmu pengetahuan itu kita uji kok, kita verifikasi apakah ini masih penting atau tidak gitu loh. Karena tidak semua hal yang kita pikirkan saat ini itu pasti benar juga. Bahkan untuk saat ini banyak sekali kita gagal memproduksi tindakan-tindakan berpolitik katakanlah atau bermasyarakat karena kita tidak mengindahkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan di masa lalu. Dan serat-serat yang dari keraton-keraton itu juga banyak yang bagus, apalagi yang seperti kayak Wedatama, Sastra Jidra Hayuningrat. Dan juga diingat, penulis-penulis pujangga keraton itu juga bukan berarti itu atas perintah raja semua atau sedang mentaati pemerintahan saat itu. Katakanlah Ranggawarsita itu banyak sekali dia melakukan kritik. Dia orang keluarga keraton, tapi juga mengkritik perilaku keluarga keraton. Nah, ini seorang yang menulis seorang raja Mangkunegara 4, atau yang satunya itu nulis serat Wulanggreh Pakubuwono 4, itu banyak mengkritik juga institusi keratonnya yang dia pimpin sendiri. Nah, kehendak kritik itu muncul dari dalam sendiri karena dia menginginkan kebaikan. Dan dia sadar ada hal-hal yang sifatnya minus atau kurang di dalam kepemerintahannya. Dia kritik sendiri, ayo kita perbaiki secara baik. Jadi tidak semua raja itu dipandang sebagai raja jahat. Itu kisah raja yang jahat sebenarnya. Nah, tetap pemerintahan itu ada plus minusnya ya. Presiden juga sebagaimana ada plus ada minusnya. Nah, pemerintahan presidensial atau pemerintahan parlementer juga ada plus minusnya. Itu yang di dalam demokrasi, apalagi dalam masa kerajaan. Yang paling penting kan sekarang kita tidak bermaksud untuk membangun kerajaan atau membangun aristokrasi di dalam sistem demokrasi. Nah, kita sedang berbicara masalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang lahir dari sejarah apapun juga harus kita ulik. Justru itulah bukti bagaimana kita meneliti sejarah. Kita beruntung karena ada serat-serat, karena ada artefak-artefak itu untuk mengetahui masa lalu yang bisa kita gunakan untuk sekarang. Kalau kita antipati terhadap produksi-produksi literatur yang dari keraton, ya bagaimana kita mau mengetahui masa lalu? Karena itu bagian penting dari catatan. Nah, kita pinter-pinteran saja kok mendudukkan sumber-sumber bacaan ini. Nah, kalau sudah mengetahui seperti itu, kita sudah berontologi seperti itu. Nah, bagaimana kita membentuk epistemologi, melahirkan reproduksi
pengetahuan baru yang lebih baik gitu loh maksudnya. Jadi ayo kita baca naskah-naskah lama yang ditulis oleh siapapun itu untuk kita gunakan sebagai material yang nanti kita olah ulang dengan cara yang lebih relevan untuk zaman sekarang.